Sebelum menjadi negara yang merdeka, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pro kontra, konflik, dan tatanan kehidupan Indonesia sebelumnya membuat Indonesia sadar akan pentingnya suatu aturan dasar yang nantinya menjadi pedoman Indonesia dalam bernegara. Sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa telah sadar akan besarnya tantangan Indonesia sebagai negara baru. Sadarnya hal itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan preventif sebagai upaya mencegah kekacauan yang tidak diinginkan. Gencarnya serangan, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri, mendorong para tokoh bangsa untuk menentukan tujuan awalnya. Dan perjanjian yang terikat dalam suatu aturan dasar merupakan solusi utama dari tantangan ini. Dalam upayanya, para tokoh bangsa saat itu membentuk panitia khusus disebut Panitia 9 sebagai perumus Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI yang kemudian hari menjadi sumber hukum di Indonesia sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang banyak hal yang diatur secara komprehensif dalam setiap pasalnya. Asas demokrasi misalnya, terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun dengan hukum lainnya. Salah satu hal penting adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia dengan keberagamannya akan sangat membutuhkan peraturan agar kehidupan harmoni dapat terwujud. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tahu akan seluk-beluk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber dari setiap hukum di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita untuk paham akan setiap peraturan yang ada, agar demikian kita dapat menjadi warga negara yang aktif, partisipatif dalam negara, bersama memajukan negara. Halo sahabat hukum, apakah kamu pernah merasa heran bagaimana sebuah undang-undang disahkan begitu cepat? Padahal masyarakat belum sempat membaca apalagi memahami isinya. Atau pernah mendengar aspirasi rakyat tidak didengar? Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apakah ada rakyat kekhawatiran benar-benar dari punya masyarakat tempat? sipil, Pak? Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hanifah Puspahati dengan NPM 2212011521. Yuk aku kenalin teman-teman aku. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Anggreni, NPM 2212011782. Perkenalkan, nama saya Raffi Atala Adiaksa Hasan dengan NPM 2152011039. Halo, perkenalkan nama saya Setidah Rayu dengan NPM 2252011073. Halo, nama aku Nasional Fadila dengan NPM 2212011347. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembahasannya. Secara sederhana, partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan. Dalam konteks hukum, hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pada pasal 96. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan ataupun tertulis dalam proses pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Bahkan, di perubahannya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mempertegas pentingnya pelibatan publik.
Bentuk-bentuk partisipasi publik. Lalu bagaimana bentuk partisipasi publik itu sendiri? Ini beberapa di antaranya. Uji publik terhadap RUU atau naskah akademik biasanya dilakukan oleh Kementerian atau DPR sebelum pembahasan resmi. Fokus grup discussion FGD sering melibatkan akademisi, pakar, atau LSM. Rapat dengar pendapat umum RDPU di DPR, tempat perwakilan masyarakat menyampaikan masukan langsung. Aspirasi digital seperti petisi online, forum diskusi publik, hingga media sosial. Sayangnya, meskipun formatnya sudah ada, efektivitasnya masih sering dipertanyakan. Nah, setelah beberapa penjelasan yang telah disampaikan, ada juga beberapa contoh di mana partisipasi publik cukup menonjol, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang disusun dengan pelibatan berbagai komunitas difabel dan aktivis hak asasi manusia. Kemudian ada RUU terkait tindak pidana kekerasan seksual yang meski prosesnya panjang, namun banyak kelompok masyarakat sipil yang konsisten menyuarakan isi dan urgensinya. Ini membuktikan bahwa saat publik bersatu dan konsisten, suara mereka bisa masuk ke draft regulasi. Tantangan dalam partisipasi publik, namun kenyataannya tidak selalu ideal. Partisipasi publik masih menghadapi banyak tantangan. Tidak semua draft RUU dibuka ke publik dengan waktu yang cukup. Bahasa hukum yang sulit dipahami masyarakat awam masuk ke publik seringkali dianggap formalitas atau disampaikan tapi tidak ditindaklanjuti. Digital di video, masyarakat di daerah sulit mengakses informasi atau forum daring. Dan jangan lupa, kadang waktu pembahasan yang terlalu cepat membuat publik tidak punya ruang untuk ikut serta. Mari kita selami lebih dalam salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah legislasi kita, yaitu pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kasus ini menjadi cerminan nyata betapa krusialnya partisipasi publik dan apa yang terjadi ketika suara rakyat terkesan diabaikan. Sejak pertama kali diwacanakan, RUU Cipta Kerja yang kemudian dikenal sebagai Omnibus Law sudah menuai pro dan kontra. Namun kontroversi memuncak bukan hanya pada substansinya yang mengubah banyak regulasi di berbagai sektor, tetapi juga pada proses pembentukannya yang terkesan terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna. Bayangkan, sebuah undang-undang yang dampaknya akan menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari hak-hak kerja, perlindungan lingkungan, perizinan usaha, hingga investasi disusun dalam waktu yang sangat singkat. Draft RUU yang beredar di masyarakat seringkali berbeda dengan versi yang dibahas di parlemen. Bahkan terjadi perubahan substansial yang dramatis tanpa ada publikasi yang memadai atau ruang diskusi yang terbuka. Kelompok masyarakat sipil, serikat buruh, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya berulang kali menyerukan agar proses pembahasan dihentikan sementara, draft dibuka seluas-luasnya, dan diberikan waktu yang cukup bagi publik untuk mempelajari serta memberikan masukan. Namun, seruan itu seolah-olah tenggelam, cepatnya palu sidang diketuk. Forum-forum uji publik pun yang diadakan kerap kali dianggap sebagai formalitas belaka. Masukan yang disampaikan terasa seperti angin lalu. Tidak ada jaminan bahwa aspirasi tersebut benar-benar dipertimbangkan dan diakomodasi dalam draft akhir. Banyak pihak yang merasa bahwa ruang partisipasi yang ada hanyalah sekedar lip service, memenuhi syarat administrasi, namun tanpa esensi keterlibatan yang sesungguhnya. Ketidaktransparan ini justru memicu gelombang-gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota yang menunjukkan betapa kuatnya penolakan dan kekecewaan publik terhadap proses legislasi yang dianggap cacat prosedural. Masyarakat merasa hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum telah direnggut. Puncak dari drama legislasi ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 91/PUU/2020. Putusan ini sekedar mengoreksi substansi tetapi justru menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Apa artinya?
Artinya, undang-undang itu dinyatakan cacat secara formil atau cacat dalam proses pembentukannya. Salah satu alasan utama yang digarisbawahi oleh MK adalah tidak terpenuhinya asas partisipasi publik yang bermakna. Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa partisipasi publik bukan hanya sekedar mengundang atau menyediakan tempat, tetapi harus ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan. Masukan tersebut dipertimbangkan dan ada umpan balik dari masukan tersebut. Putusan MK ini menjadi tamparan keras dan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini adalah pengingat bahwa partisipasi publik bukanlah opsional, bukan sekedar pelengkap, melainkan syarat mutlak bagi legitimasi sebuah undang-undang. Ketika partisipasi publik diabaikan, bukan hanya kredibilitas hukum yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Proses yang cacat akan menghasilkan produk hukum yang rapuh, mudah digugat, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Kasus UU Cipta Kerja menunjukkan kepada kita semua bahwa hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari proses partisipasi, transparan, dan benar-benar mendengarkan suara rakyat. Harapan dan solusi. Untuk meningkatkan partisipasi publik, beberapa solusi bisa dilakukan. Yang pertama ada transparansi, publikasi naskah RUU yang lebih cepat dan luas. Yang kedua ada pendidikan hukum publik, agar masyarakat memahami konteks dan substansi. Yang ketiga ada inovasi teknologi seperti aplikasi feedback legislatif yang mudah diakses. Yang keempat ada ruang dialog antara masyarakat dan penyusun regulasi secara reguler. Dan yang terpenting kesediaan pemerintah dan legislatif untuk benar-benar mendengar dan mempertimbangkan suara rakyat. Kesimpulannya, partisipasi publik bukan cuma hak, tapi bagian penting dari demokrasi. Jika kita tidak ingin regulasi yang adil dan berpihak pada rakyat, maka rakyat juga harus aktif dalam proses pembentukannya. Jadi, mari kita terlibat, bersuara, dan mengawal proses legislasi bersama, karena hukum yang baik adalah hukum yang dibuat bersama.